Baik, terima kasih Susi Melina Sari untuk presentasi awalnya di seminar tesis ini. Jadi judulnya adalah analisis pengaruh KAR, NPF, FDR, dan BOPO terhadap pertumbuhan laba Bank Umum Syariah di Indonesia. Baik, ada dua masukan dari saya. Ya, pertama terkait dengan memang teknis penulisan. Ya, yang pertama dari sisi teknis penulisan, kemudian nanti yang kedua dari sisi kontennya, khususnya di bab 1 dan bab 2. Nanti Pak Dr. Sutarto akan fokus di metode penelitian, khususnya di statistiknya. Walaupun nanti yang ngambil yang lain juga boleh juga. Baik, yang pertama terkait dengan apa? Kalau yang di awal penulisan itu sudah benar nih, ya, yang di proposal tesis sudah benar. Ya, kemudian nanti di kata pengantarnya sebenarnya nanti aja, tapi nggak apa-apa. Ya, kata pengantarnya sudah disebutkan. Walaupun nanti ya nggak apa-apa, nanti ada Pak Rektornya juga kayaknya di atasnya deh. Nomor 1 itu ditambah Rektor Ines ya. Ya, jadi nomor 1 yang sama, tapi ini ya nanti pertama Rektor Ines, baru nanti Direktur Pasca, baru nanti pembimbing, dosen, kemudian orang tua, suami, dan juga teman satu kelasnya ini ada ya. Nanti ditambahin ya teman satu kelasnya biar semangat gitu ini ya. Oke, nanti target kita berarti 2021. Kemudian dari sisi penulisan daftar isinya sudah benar ya. Kemudian juga di daftar tabelnya juga sudah benar juga. Kemudian di penulisannya. Nah, di penulisan ini langsung masuk ke konten juga di halaman 1. Itu sebenarnya ada dua ini nih, ada dua apa ya? Ada dua statement yang diberikan. Perbankan merupakan inti dari sistem keuangan pada setiap negara. Ini kalau mau ditambahkan referensi, tapi kalau tidak ada mendingan dihilangkan saja. Langsung ke Indonesia. Indonesia Indonesia memiliki beberapa undang-undang yang mengatur tentang perbankan. Nah, di situ. Jadi lebih baik dihilangkan aja deh. Karena kalau sistem keuangan itu nanti dia harus ada referensinya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan di sini ada tadi yang pengguna yang benar itu apakah krisis ekonomi atau krisis moneter. Ya, kan harus tahu dibedakan tuh antara krisis ekonomi dengan krisis moneter ya. Kalau 98 itu krisis moneter ya. Nah, itu di paragraf yang kedua. Di paragraf yang ketiga itu kata-kata dapat dilihat itu dihilangkan saja. Ya, kenapa? Karena nggak bisa dilihat gitu kan? Kan dia harus ada, biasanya dia itu ada tabelnya sebenarnya itu. Ya, tapi karena tabelnya nggak ada, jadi ya nggak usah. Ya, pada Oktober 2008 Bank Mandiri ini dan seterusnya gitu ya. Ihsan dan Kartika 2015. Nanti ditambahkan lagi nih, jangan hanya Ihsan dan Kartika. Ya, biar lebih lengkap lagi. Kemudian ada tulisan mengalami, itu ada titik 2-nya itu diperbaiki ya. Itu diperbaiki. Kemudian di halaman 2 itu ada kata mengkonversi. Nanti dilihat tuh yang benar tuh mengkonversi atau mengonversi. Ya. Ya. Karena dia biasanya itu K-nya itu kadang suka lebur biasanya itu di bahasa Indonesia itu. Oke. Kemudian di halaman 3 itu di antara, itu berarti dipisah, di-nya itu ya, di antara itu dipisahkan ya, dipisah ininya. Kayak ini data terbaru 2000 sampai 2019 ya. Data di ini ya, di BI ya. Oke, nah nanti hampir semua penulisan seperti itu, termasuk juga kemarin itu sudah benar nih tulisan bahasa Inggris atau bahasa Arab itu dibuat miring. Tapi di sini ada yang miring berdasarkan di halaman 4 paragraf yang ketiga itu gak usah miring. Itu ada berdasarkan tuh. Ya, itu diperbaiki, berorientasi, proporsionalitas, materialitas, signifikansi, terstruktur, itu sudah benar. Kemudian di halaman 5 itu juga kalau tadi ada referensinya Nasir dalam ini Nasir benar ya? Nanti dilihat lagi ya. Nasir gitu tulisannya ya. Nah, nanti dilihat lagi itu betul atau tidak penggunaannya itunya. Ya, kemudian kalau bisa di akhir itu jangan gunakan kata-kata ini ya, jangan gunakan kata-kata DLL gitu dan lain-lain. Ya. Ya, apalagi disingkat kayak gitu, itu tidak bagus ya. Sebaiknya kalau mau sebutkan ya dan yang lainnya gitu aja, jangan DLL gitu ya.
Kalaupun sebenarnya nggak bagus juga kalau mau disebutkan ya semuanya dan faktor lainnya masih penting lah gitu. Kalau memang tidak mau disebutkan, oke. Nah kemudian di ini yang laba bank syariah 2014-2019 ini kan apa namanya ada penjelasannya ya di halaman berikutnya itu berdasarkan tabel dapat lihat bahwa laba yang digunakan. Oke, nanti dari sisi penulisan hampir semuanya seperti itu ya, jangan sampai ada yang ini. Kalau halaman sih kayaknya agak kurang ke bawah sedikit sih halamannya itu biar lebih bagus gitu ya. Oke, kemudian pertanyaan penelitiannya kemarin saya sudah tambah 3 ya, jadi 5. Kemudian pertanyaannya juga jadi 5, menganalisis. Nanti bisa sebenarnya nggak mesti semuanya menganalisis, bisa kalau itu menguraikan atau mendeskripsikan terlalu ringan. Ya memang sebagian besar itu pakai menganalisis biar ada variasinya saja. Kegunaan sudah benar, sistematika bab pertama, bab kedua, bab ketiga. Berarti nanti yang berikutnya ditambah sampai bab 5 dan kesimpulan ya. Bab 4, kemudian bab 5 sampai ke daftar pustaka. Ya, ini sebenarnya harusnya juga kalau mamanya kan proposal mengajukannya, oh saya mau nulis sampai bab 5, berarti di sini harusnya juga memang sampai bab 5 juga. Ya bukan sampai bab 3 gitu ya. Karena kan propos nih mengajukan, saya mau buat penelitian ini, sistematikanya mau buat berapa bab. Oh saya rencananya itu mau membuat 5 bab. Nah, gitu ya. Jadi ini tinggal ditambahkan yang di halaman 10. Oke. Nah, kemudian di halaman 11 ini terkait dengan kata-kata dalam itu sebaiknya jangan digunakan di awal kalimat di paragraf yang ketiga ya. Itu baiknya nggak usah pakai dalam. Lalu langsung aja, sistem perbankan di Indonesia memiliki 2 sistem ya, yaitu apa saja nih, konvensional dan bank syariah atau bank umum gitu. Nanti kata-kata konvensional juga harus baku tuh ya, jangan sampai benar kan di referensi bahwa ini adalah bank konvensional nyebutnya gitu. Itu dipastikan karena jangan sampai salah gitu ya. Kemudian yang Al-Qurannya sudah ya, walaupun dia cipek tapi sudah agak cukup bagus lah, lumayan lah ya. Bisa diperjauhkan, ini udah dirapihkan kayaknya ini ya. Nah kemudian nanti saya belum ke kontennya, belum ke inti utamanya, masih di penulisan ya, kayak tulisan Baitul Mal nanti dipastikan karena dia sudah menjadi bahasa Indonesia. Ada Sohibul Mal sudah benar, kemudian juga penulisan-penulisan yang bahasa Arabnya istilah-istilahnya ada subhat. Wah ini juga kalau subhat bisa jadi bahasa Indonesia sih pakai subhat aja, nggak usah pakai y gitu ya. Kalau subhah atau pakai, kecuali dia lagi asalnya. Kalau ada juga di halaman 18 itu ada ijarah muntahiyah bitamlik, kayaknya nggak pakai al deh, ijarah al muntahiyah. Jadi biasanya itu ijarah muntahiyah bitamlik gitu ya, muntahiyah bitamlik ya, karena dia nyambungnya ke bawahnya itu ya. Ini kalau bisa dimiringkan juga ijarah muntahiyah bitamlik itu biar nanti kelihatan jelas gitu ya. Oke, kemudian ini penilaian tingkatan bank, ini juga ini aturannya sudah jelas, sudah baku ya. Nanti tinggal dilihat lagi, mungkin ada yang salah dalam penulisan. Mamanya memberikan bantuan yang diperlukan, yang di nomor D itu di poin D. Itu sepertinya mau diperbaiki. Nanti biasanya pas dibaca lagi kok kurang lagi gitu. Ya kayak tadi memperoleh atau memeroleh ya. Nanti lihat lagi ya. Memperoleh atau memeroleh ya. Perolehan gitu ya. Ya jangan P-nya lebur nggak tuh, nanti lihat bahasa Indonesianya nanti. Oke. Nah, kemudian ini ada beberapa faktornya sudah juga. Kemudian di sini ada referensi IB. Ini referensi IB harus dijelaskan apa nih? Apa IB itu apa? Ikatan Bank Indonesia. Dia apa namanya di ininya ya, apa namanya di memang penerbitnya itu Ikatan Bank Indonesia ya. Yang apa penyusunnya gitu ya. Iya. Soalnya nanti di awalnya, asal tadi awalnya disebutkan sih nggak apa-apa juga. Ya, yang penting oh IB itu adalah Ikatan Bank Indonesia, bukan Bank Islam. Ikatan Bank Indonesia. Nah, jadi bank-bank yang ada di Indonesia gitu ya. Oke, nah dari sisi ini ya, kayaknya sudah agak cukup bagus penulisannya. Ini ada yang di halaman 28, coba lihat. Halaman 28 itu
kita kan mau bandingkan ini sebenarnya tadi yang dilihat tuh hanya tahun 97-nya aja sebenarnya. Jadi sudah agak terlalu tua gitu. Kalau bisa diganti yang lebih baru referensinya kalau ada. Tapi saya yang pas saya lihat itu ternyata di referensi itu di daftar pustaka ada nggak tuh? Yang ininya apa namanya? Sinungannya ada nggak di daftar pustaka? Nanti khawatir jangan sampai nggak ada. Tadi nyari-nyari kayaknya nggak ada sinungan gitu. Iya, nanti dipastikan. Jadi daftar pustaka itu jangan sampai di daftar pustaka ada, tapi di sini nggak ada, atau di tulisan ada itu sini nggak ada. Jadi nanti lihat di daftar pustakanya sinungan. Ya, sinungan 97 ada dua. Pertama dari sisi dia terlalu lama bukunya tahun 97. Kayaknya Susi belum lahir kali ya. Baru 7 tahun. Iya gitu kan, baru 7 tahun ada bukunya kan udah kelamaan banget gitu ya. Nanti cari yang lebih bagus, atau tadi kalau ada ya, kalau memang nggak ada referensi lain masih bisa, tapi pastikan di daftar pustakanya itu ada. Itu nanti semua tuh, jadi semua daftar, semua referensi itu harus ada di daftar pustaka. Ada Rifai ini kan dan kawan-kawan 2007, nah itu ditambahkan. Oke. Penelitian terdahulu sudah cukup bagus. Di akhir itu disebutkan kan ya bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya ya. Yang ini ya, penulis sampai dengan 2019 karena jangan menggunakan kata di atas ya, menggunakan kata sebelumnya saja. Ya, menggunakan kata sebelumnya. Kerangka pemikiran tadi nggak dibaca tapi kayaknya sudah cukup lumayan bagus ya. Kemudian metode penelitian. Oke, nanti metode penelitian sedikit dari saya, nanti banyak dari Pak Sutato sebenarnya. Tapi sebenarnya gini, tadi yang tadi PR ya, yang suruh saya kerjakan udah ketemu belum? Nomor 1 apa tadi? Yang dicatat itu apakah dengan adanya data yang sudah ada di laporan keuangan yang sudah publik itu, apakah memerlukan sampling atau tidak? Boleh. Iya. Termasuk di sini tadi istilah sampel. Kalau sepengetahuan saya sih dia sampelnya itu dia bukan kuantitatif. Kenapa? Karena dari 14 umpamanya diambil 10 atau 11. Kriterianya juga bukan kriterianya, kalau saya lihat agak sedikit kualitatif malah. Dari 14 saya ambil hanya 11. Kenapa diambil 11? Karena saya mengambil hanya bank yang memang ada laporan keuangan secara terbuka, secara publik kan. Berarti kan bukan sampling. Ya berarti yang 3 itu dia tidak memenuhi kriteria. Tidak memenuhi kriteria. Nanti bisa nanti Pak Sutarto lebih jelaskan apakah itu sampling atau tidak. Nah, kemudian tadi saya juga masih belum puas, berarti nanti karena ini baru proposal, nanti pelajari lagi tentang, jadi ini laporan keuangan 1 sampai 11. Kemudian laporan keuangan itu BOPO-nya berapa, NPF-nya berapa, FDR-nya berapa. Nah, cara untuk membaca data itu, kemudian juga menganalisisnya, nah itu yang harus Susi kuasai. Ya, jadi datanya kan sudah ada. Jadi tadi kalau umpamanya penggunaan, bahkan nanti bila di cross check lagi penggunaan kayak uji untuk normalitas, kemudian untuk uji itu kayaknya sepertinya nggak berlaku tuh, karena datanya itu sudah ada. Jadi akan fokus kepada analisisnya, menganalisisnya itu seperti apa. Ya kan kita udah tidak ada kuesioner kan, kuesioner tidak ada, kemudian juga otomatis responden juga tidak ada. Ya kalaupun kita sebut responden ya memang laporan itu, dan laporannya itu caranya mendapatkannya bagaimana, ya tinggal tulis saja laporan atau data diambil dari laporan keuangan ya pada masing-masing bank, sudah ditulis di sini sebenarnya, yang telah diberikan atau yang telah dipublikasi di BI atau OJK dan atau OJK. Nah setelah itu data sudah ada, oh ternyata ya sudah hanya 11 bank saja. Nah dari 11 bank itu datanya seperti apa? Kalau perlu nanti ada contohnya. Nanti kalau bisa di ininya ya, di lampiran kali ya, taruh ya di untuk tadi laporan keuangannya itu ya, untuk membuktikan bahwa oh ini benar kok. Jadi justru yang ingin kita tanyakan, benar tidak bahwa itu adalah laporan keuangan dari bank A, B, C gitu. Itu menunjukkan validitasnya. Kalau sudah berarti tinggal oh ternyata benar nih, tidak ada umpamanya manipulasi
angka ketika dianalisis. Karena kita hanya membaca apa adanya, membaca laporan keuangan, kemudian melihat oh ternyata yang mempengaruhi dari pertumbuhan labanya itu, ini kan labanya tadi termasuk juga tadi sebenarnya kalau di konten itu di latar belakang. Di latar belakang itu sebenarnya disebutkan bahwa oh ternyata pertumbuhan laba atau laba itu kan jelas sangat penting. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi laba itu adalah ini. Nah, pertumbuhannya tadi dapat dilihat dari meningkatnya, tadi ada datanya sampai hampir 100% lebih ya di tahun 2019 ini ya. Ya, itu kan berarti sampai 173% ya. Ini sangat ya signifikan sekali dari 2017 ke 2018. Nah, ini kan satu hal yang sangat menarik. Nah, itu diungkapkan di latar belakang. Ya, kenapa? Bahkan di 18 kita sudah kenapa ya labanya itu bertambahnya itu signifikan sekali, bahkan 100% kan ya? 100%-an. Iya, 100%. 100% berarti apa nih sebenarnya nih? Nanti pengaruhnya itu termasuk nanti di analisis tambahan itu ada beberapa hal. Ini biasanya itu kalau kuantitatif itu ada di akhir nanti di bab 5 itu ada keterbatasan penelitian. Jadi bab 5 itu adalah kesimpulan, bab 5 itu penutup, A kesimpulan, B rekomendasi, C-nya itu ada keterbatasan penelitian. Nah, boleh ditambahkan. Jadi keterbatasan penelitian ini ternyata pertumbuhan ini sangat signifikan, tetapi kemudian ternyata faktornya itu adalah tadi mungkin ada pengaruhnya itu kuat yang itu di NPF, Bopol dan sebagainya. Tapi mungkin ada faktor yang lainnya, mungkin ada sentimen pasar yang sifatnya itu dia eksternal, iya kan? Sebab eksternal dari itu. Nah, itu dari saya tadi yang dari penelitian dari daftar pustaka nanti dipastikan lagi ya penulisannya ya, contohnya ada di halaman 54 ya, halaman ini salah ya. Itu kayaknya sih nanti ngikutin pedoman itu kalau judul itu dibuat miring. Iya, judul dibuat miring biasanya itu. Karena itu ekonomi benar ya. Nah, soalnya itu kan ada integrated business and research jurnal gitu kan. Nanti pastikan tuh, karena kalau jurnal itu miring. Kemudian kalau umpamanya judul itu juga dia dibuat miring juga. Ya, kalau halaman sih memang kalau di body note itu kadang bisa diletakkan halaman di sini, bisa tidak juga. Ya, penulisannya ada Emilda ini 60 80 60 sampai 80 gitu kali ya. Ada stripnya ya. Nah, termasuk juga ini ada pastikan dia harus sama formatnya. Yang benar itu sebenarnya kalau menurut saya itu ini umpamanya ini hampir semuanya tahunnya itu di belakang semuanya. Tapi ada juga yang di depan. Yang benar urutannya adalah nama penulis, ya, kemudian tahun, kemudian judul, kemudian kota, kemudian nama penerbit. Nah, itu. Ya, kalau mau boleh ditambah halaman karena ini pakai body note. Ya, sebenarnya nggak pakai halaman juga nggak apa-apa kalau daftar pustaka. Itu. Nanti kalau mamanya jurnal, kalau jurnal sih kayaknya sudah benar nih. Ya, jurnal itu berarti dari mulai namanya, orangnya, kemudian judulnya, kemudian di jurnal apa, volume berapa, ini kayaknya sudah benar. Itu ya. Dan nanti tulis judul itu dibuat miring karena yang di belakang ini udah bener nih. Ismail 2011 Perbankan Syariah Jakarta Kencana. Ini kayaknya Kencana ya, penerbit Kencana ya. Agak-agak bener ya penerbit Kencana ini. Iya. Makanya nanti diperiksa lagi ya, diperiksa lagi. Nah, tahunnya itu di Ikatan Bankir Indonesia Manajemen Risiko 3 modulnya 2020 ini kan jadi dia tahunnya itu di belakang. Jadi harus penulisannya itu tadi minimal kayak tadi itulah, disamakan semuanya ya. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Selanjutnya serahkan ke Pak Dr. Sutarto untuk memberikan bisa fokus di mungkin metode penelitian karena ini memang agak sedikit baru, ini ekonomi sekali ya, bahkan perbankan sekali, jadi harus multi talent ini pendidikan kemudian ke ini. Baik, saya persilakan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.